Selamat siang dunia tipu-tipu. Kembali lagi nih bersama Dik-Dik wadidaw awe-awe. Dik-Dik mau nge-reaction videonya Kang Deddy Gubernur Jawa Barat tercinta. Apa nama? Ini Kang Deddy lagi mengundang pelajar nih. Pelajar SMK Yadika 8 Bekasi. Kita tonton ya videonya. Oke. Kok coba tiap hari kayak gini sekolah pelajarannya ya? Ya terus. Kurang nggak uang ini nih? Sini uangnya kalau kurang. Berapa orang lagi? Berapa lagi yang belum? Nadia udah belum? Udah, berarti dari Manda. Jaya belum. 3, 4, 5. Sama kamu itu, Jay? 5 sama Jaya. Sama saya. 6 kan? 6 aja ya. Oke. Ini buat rombongan Bapak dan Ibu gurunya. Terima kasih banyak, Pak. Tangan dong. Nih alhamdulillah yang kemarin SMA Yadika 8 Bekasi dikasih hadiah satu orang 200.000, 21 orang. Dan Pak Deddy juga ngasih tuh buat gurunya, adil pokoknya Pak Deddy mah. Lumayan tuh 200.000, bisa nggak ngojek seharian. Kalau ngojek seharian belum tentu dapat sehari 200.000. Emang keren sih ini pelajar SMA ini yang kemarin bersih-bersih sungai tuh. Dikasih hadiah sama Pak Deddy 200.000 coy. Lumayan yang beli pempes. Oke, kita lanjut lagi tontonnya. Nah, gini. Kan kemarin ada yang berpendapat, ya kan saya juga harus menghormati pendapat tentang bahwa harusnya begini kan lihat tayangannya. Menurut kamu gimana sih? Menurut saya wisuda itu seharusnya di kuliah Pak, karena setelahnya kan susah untuk ketemu Pak, kerjanya ada di luar negeri, di luar kota. Jadi wisuda menurut saya selayaknya ada di kuliah Pak, setelah kuliah. Setelah kuliah, Iya Pak. wisuda itu. Anak TK pantas wisuda nggak? Enggak Pak, SD wisuda pantas nggak? kurang pantas Pak. SMA wisuda pantas nggak? Kurang pantas Pak. Di negara lain ada wisuda TK nggak? Tidak ada Pak. Hanya di mana? Indonesia. Hanya di Indonesia yang ada wisuda ya? Iya. Di negara lain nggak ada ya? Tidak ada Pak. Oh, hanya di Indonesia. Iya Pak. Jadi saya ini sebenarnya melarang wisuda itu berarti ingin menyetarakan dengan negara lain ya? Tidak Pak. Bukan, saya melarang wisuda. Berarti saya itu sama dengan negara lain. Iya betul. Oh, itu ya. Nah, kemudian studi tour. Kan saya larang tegas. Iya. Kenapa saya melarang tegas studi tour? Karena nggak semua orang tua mampu Pak. Itu pertama. Yang keduanya studi tournya bener nggak sih studi? Enggak Pak, karena ada yang jalan-jalan cuma. Nah, jadi banyak kan studi tournya, banyak pikniknya. Iya benar. Nah, ini pelajar ditanya cenah di Indonesia di luar negeri sama di Indonesia ada wisuda gak katanya. Kalau di luar negeri nggak ada wisuda kayak gitu tuh, cuman ada di Indonesia doang yang ada wisuda. Terus Pak Deddy ditanya tuh tentang study tour, karena kan memang Pak Deddy melarang juga kan untuk para pelajar study tour, karena emang kan belum tentu semua orang tua mampu gitu untuk membayar biaya study tour. Coba kalau misalnya orang tuanya yang gak mampu gitu nyampe maksain gitu pinjam ke pinjol. Yang harus diperhatikan saat ajuin pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Kasihan juga gitu. Repotin orang tua. Bagus sih kebijakan Pak Deddy Mulyadi ini. Bukannya kita nggak boleh jalan-jalan, boleh piknik, mangga gitu. Piknik ke mana wae silahkan. Tapi khusus yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit, bobo aja di rumah, nggak usah piknik. Kita lanjut lagi. Nah, kamu kan lihat, adik kan lihat tuh bagaimana Bapak berkomunikasi dengan pelajar asal, bukan ya, alumni asal Bekasi. Pandangannya gimana sih dari dialog itu? Sebenarnya dialog ini tuh kurang enak didengar ya Pak, karena Orang enak dengernya kayak rasanya ngomong, orang miskin. Sebenarnya kalimat miskin itu berawal dari kamu miskin gak? Saya miskin ya. Kalau orang miskin jangan banyak gaya, berinvestasi, membangun masa depan. Karena itu pengalaman hidup saya sendiri. Saya kuliah dari jualan bala-bala, gorengan. Jualan gorengan ini.
Dulu, wah, pelihara kambing, nyabit rumput, naik sekolahnya naik sepeda. Artinya keluarga miskin, tapi karena kita kerja keras bisa seperti ini. Saya ingin pengalaman hidup saya ini menjadi pengalaman hidup yang lain. Jangan pernah merasa orang miskin itu tertinggal. Orang miskin harus setara. Caranya kerja keras. Tapi kalau orang miskin berlaga kaya, kira-kira jadi kaya apa tambah miskin? Miskin, Pak. Betul kata Kang Dedi. Jadi orang miskin tuh harus kerja keras kalau emang pengen sukses gitu ya. Pak Dedi kan emang dulunya tuh Pak Dedi ceritain tuh pengalaman Pak Dedi dari mulai jualan gorengan bala-bala gitu sampai ngangon embe gitu. Perjalanan hidup Kang Dedi luar biasa nyampe sekarang jadi gubernur sukses gitu. Ini nih contoh panutan, ini mah buat dik-dik mah panutanku pokoknya mah, Gubernur Jawa Barat. Aduh, tonton lagi nih. Itu. Nah terus apa? Sok ngomong lagi. Saya kurang suka bukan dialog dari bapaknya, dari yang sebelahnya. Jangan kamu pura-pura. Oh, benar. Bener, Bapak, karena Serius. Iya, Jangan gara-gara gopek lagi tuh. Gimana? karena di sekolah kita juga dididik untuk disiplin, jadi gaya bicaranya itu seharusnya tidak seperti itu, Bapak. Kalau Oke. yang tua. Gaya bicaranya nggak setuju. Iya, Pak. Isi yang diucapkannya setuju nggak? Tidak, Pak. Kenapa? Dia kan membela anak pelajar. Anak pelajar harus menikmati kebahagiaan, keriangan, kegembiraan, memori yang tidak akan pernah hilang sepanjang hidup, yaitu ketika perpisahan, rangkul-rangkulan, foto kenangan yang 400.000 itu dengan albumnya. Kamu kan kehilangan kenangan kamu. Tidak, Pak, karena menurut saya kenangan bisa dilihat dari sini. Kita 3 tahun belajar, Bapak. Kenangan bisa muncul dari tahun pertama, masuk tahun kedua, tahun ketiga, dan lulus dengan bahagia juga, Pak. Menurut saya kenangan, menurut saya nggak harus dari study tour, outing class, ataupun foto kenangan. Seperti yang Bapak bilang tadi, foto-foto itu saat kita sudah sukses saja. Nah, untuk kebahagiaan menurut saya 3 tahun ini udah cukup bahagia untuk saya, Pak. Woi, kamu bahagia? Iya, Pak. Benar. Benar, Pak. Karena kamu ngomongnya di depan saya. Kamunya bahagia? Bahagia, Pak. Benar. Benar, Pak. Ini bahagia. Menurut saya adalah selama kamu sekolah, kenangan yang terindah adalah makan siang bareng Gubernur Jawa Barat. Suatu kebanggaan juga buat para pelajar tuh yang diundang bisa makan siang sama Pak Dedi, bisa makan bareng sama gubernur. Jarang-jarang tuh di Dikican pernah makan bareng sama gubernur. Ada iraha tuh ya. Coba kalau seluruh pelajar di Jawa Barat bergerak menangani sampah, bersih nggak Jawa Barat? Keren nggak Jawa Barat? Keren. Iya dong. Bangga nggak? Bangga. Sekarang harus bangga jadi orang Jawa Barat. Seneng nggak sekarang jadi warga Jawa Barat? Seneng sama siapanya? Gubernur. Iya. Gitu. Jadi dari dialog itu, apalagi yang akan disampaikan dari dialog saya dengan alumnus SMA Negeri 1 Cikarang? Keputusan Bapak menurut saya udah tepat. Tinggal masyarakatnya aja yang menerima dan melanjutkan. Semuanya yang Bapak sampaikan itu memang baik untuk kami, Pak, dan untuk generasi kami selanjutnya, karena kan generasi muda adalah generasi penerus bangsa, Pak. Apa manfaat dari yang saya sampaikan yang nanti akan jadi surat edaran, bukan nanti, sekarang sudah siap, nanti diluncurkan? Apa yang manfaatnya bagi anak pelajar? Manfaatnya yang pertama dari yang outing class wisuda itu lebih meringankan beban orang tua, Pak. Apalagi yang anaknya ada 2, 3, 4 itu lebih meringankan beban mereka, Pak, dan meningkatkan kesadaran anak muda, Pak. Keren anak muda. Sehingga ternyata anak muda yang Bekasi keren-keren ya. Nah, apa yang tadi disampaikan sama Pak Dedi sama anak SMA Yadika ini, emang keputusan Pak Dedi ini tepat banget ya, banyak manfaatnya juga gitu kan. Banyak perubahan, banyak membawa perubahan malah untuk Jawa Barat itu.
dari semua kalangan, dari mulai pelajar, dari mulai anak-anak yang suka nongkrong gitu. Banyak pelajaran juga yang didapat nih dari programnya Kang Dedi. Dik-dik juga sering lihat tuh di kampung-kampung sekarang, di wilayah-wilayah pada bersih sekarang, jarang ada sampah. Di RT RW-nya juga ngegerakin warganya gitu buat kerja bakti gitu di wilayahnya masing-masing gitu. Bagus ini kebijakannya, luar biasa pokoknya mah, banyak dampak positifnya gitu. Kita lanjut lagi nih. Ya? Gitu. Oke? Terima kasih semuanya ya. Semangat. Terima kasih ya semuanya. Nanti silakan kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Salam buat orang tuanya. Saya senang ketemu anak-anak cerdas. Cerdas beretika. Oke? Orang cerdas itu pasti beretika. Karena yang ada kalimat cerdas, ada kalimat pinter. Kalau pinter belum tentu cerdas. Kalau cerdas sudah lebih dari pinter. Indonesia membutuhkan orang cerdas, bukan hanya orang pinter. Yang pinter mah kebelinger. Terima kasih ya. Oke, segitu tuh video dari Kang Deddy Mulyadi. Banyak pesan dan pembelajaran juga nih, khususnya buat generasi-generasi muda hit zaman now. Pokoknya kalau mau sukses, itu tadi yang udah dijelasin sama Kang Deddy sama pelajar-pelajar SMA Yadika tadi tuh. Jadi ulah maksakeun, lamun misalkan teboga ulah maksakeun milu study tour lah, ikut wisuda lah. Jadi sesuai, pokoknya kudu reality pokoknya mah hidup mah apa adanya. Yang penting orang maju supaya sukses. Khususnya buat generasi muda, ulah mageran, terus berjuang, semangat pokoknya mah demi cita-cita orang kudu diwujudkan pokoknya mah. Oke, hatur nuhun, sampurasun.